Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fungsi trigonometri. Kita akan membahas soal latihan D, aturan sinus pada soal pemahaman konsep. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 146 sampai 147 untuk siswa kelas 11 SMA. Informasi untuk soal nomor 1 sampai 5 diberikan segitiga ABC dengan panjang sisi B 4 dan C 7. R adalah jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut. Segitiga tersebut tampak pada gambar berikut. Nomor 1, benar atau salah? Sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C sama dengan 1 per 2R. Kita buat garis diameter dari titik B. Misalkan di sini adalah titik D. Kita tarik garis CD dan AD. Karena sudut BCD menghadap pada busur BD, maka siku-siku sudut C-nya. Sehingga sudut BCD sama dengan sudut BAD juga menghadap busur BD. BAD besar sudutnya adalah 90 derajat. Sekarang kita perhatikan segitiga BCD. BCD sudutnya 90 derajat. Sehingga besar sudut ini D, sin D sama dengan demi depan sisinya A atau sisi BC terlebih dahulu per sisi miringnya yaitu BD. Sin D BC disebut dengan sisi A per BD atau BD sama dengan A per sin D. BD di sini adalah 2R atau diameter. Kita tulis 2R sama dengan A per sin D. Karena menghadap busur yang sama, yaitu busur BC, kita perhatikan busur BC ini, maka sudut BDC sama dengan sudut BAC. Sehingga 2R sama dengan A per sin D sama dengan A per sin A. Ini persamaan pertama. Sekarang kita perhatikan, kita tarik garis dari titik A melalui titik pusat lingkaran. Ini adalah diameternya, kita sebut dengan titik E. Kita hubungkan CE dan CB. Didapat sudut ABE sama dengan sudut ACE, yaitu 90 derajat. Sudutnya di sini siku-siku karena menghadap setengah lingkaran atau AE. Sudut B juga siku-siku. Sekarang kita perhatikan segitiga ABE. Sin E pada sudut yang ini, depan yaitu sisi C atau AB per miringnya yaitu AE. Sin E sama dengan AB disebut dengan sisi C. C per AE adalah diameter atau 2R. Sehingga 2R sama dengan C per sin E. Karena menghadap busur yang sama, yaitu busur AB, maka didapat sudut AEB sama dengan sudut BCA. 2R sama dengan
C per sin E sama dengan C per sin C. Ini adalah persamaan kedua. Sekarang kita tarik garis dari titik C melalui titik pusat lingkaran. Misalkan ini adalah titik F. Kita hubungkan PF dan FA. Maka didapat sudut CBF sama dengan sudut CAF, yaitu 90 derajat. Ini adalah sudutnya siku-siku. Sekarang kita perhatikan segitiga CAF. Maka didapat sin F pada sudut yang ini. Depan adalah sisi CA atau AC per miringnya adalah CF. Sin F sama dengan AC disebut dengan sisi B per CF adalah diameter atau 2R. Sehingga 2R sama dengan B per sin F. Karena menghadap busur yang sama, yaitu busur AC, maka dapat disimpulkan 2R sama dengan B per sin F sama dengan B per sin B. Ini adalah persamaan ketiga. Dari persamaan pertama, yaitu 2R sama dengan A per sin A, dan persamaan kedua, yaitu 2R sama dengan C per sin C. Dari tiga persamaan ini didapat 2R sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kalau sinnya kita taruh atas seperti ini, sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Yang awal mula 2R, maka kita balik menjadi 1 per 2R. Jadi pernyataan ini adalah benar. Nomor 2, benar atau salah? Luas segitiga ABC adalah 7A per R. Misalkan ada segitiga sembarang seperti ini adalah titik A, B, C. Sehingga ini adalah sisi C, yang ini adalah sisi A, yang ini adalah sisi B. Maka rumus luas yaitu setengah B dikali C dikali sin A, atau luas sama dengan setengah A dikali C dikali sin B, atau luas sama dengan setengah A dikali B dikali sin C. Pada soal ini yang diketahui sisinya adalah sisi B dan sisi C. Maka kita menggunakan rumus yang di atas. Luas sama dengan setengah B, B-nya adalah 4, C-nya adalah 7, dikali sin A. Sin A-nya dari nomor 1 didapat kalau A per sin A itu sama dengan 2R. Sehingga kita kalikan silang, didapat sin A sama dengan A per 2R. Kita substitusi ke persamaan ini, sehingga menjadi setengah dikali 4 dikali 7 dikali A per 2R. 4 dibagi 2 dibagi 2, 1, maka 7 kali A sama dengan 7A per R. Ternyata pernyataan ini adalah benar. Benar atau salah? Jika A lebih kecil dari B, maka nilai sin A lebih kecil dari B. Kita harus ingat aturan sinus kalau A per sin A sama dengan B per sin B. Sehingga
Jika A lebih kecil dari B, maka nilai sin A lebih kecil dari sin B. Sehingga pernyataan ini adalah benar. Nomor 4, jika sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan A sama dengan 15, tentukan panjang B. Dengan menggunakan aturan sinus, B per sin B sama dengan A per sin A. B per sin B, B-nya sudutnya 45, sama dengan A-nya di sini 15 per sin A-nya 30. Ini kita kalikan silang, B sama dengan 15 per sin 30 dikali sin 45 sama dengan 15. Sin 30 adalah setengah, sin 45 setengah akar 2. Setengahnya kita coret, maka sama dengan B sama dengan 15 akar 2. Nomor 5, jika C 145 derajat, B 10 dan C 6, tentukan besar sudut B. Dengan menggunakan aturan sinus, B per sin B sama dengan C per sin C. Atau kita balik, sin B per B sama dengan sin C per C. Sin B per B-nya adalah 10 sama dengan sin C-nya adalah sudutnya 145 derajat. Dibagi C-nya adalah 6. Kita kalikan silang. Sin B sama dengan sin 145, kalau kita menggunakan kalkulator, 0,574 per 6 dikalikan dengan 10. Maka sin B sama dengan 0,956. Maka sudut B sama dengan sin atau arkes dari sin 0,956. B sama dengan 72,94 derajat. Demikian pembahasan soal latihan D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.